kembali dengan saya, Bu Nana. Kali ini kita membahas mengenai biomagnifikasi. Untuk video yang kemarin membahas tentang eutrofikasi. Antara eutrofikasi dan biomagnifikasi sebenarnya memiliki persamaan, yaitu peristiwa tersebut sama-sama terjadi di lingkungan perairan dan disebabkan oleh zat kimia atau bahan pencemar yang jumlahnya melebihi batas normal. Marilah kita simak penjelasan mengenai biomagnifikasi secara detail berikut ini. Kali ini kita akan membahas tentang pemekatan hayati atau lebih dikenal dengan nama biomagnifikasi. Sebelum kita membahas tentang biomagnifikasi, kita ulas kembali mengenai perubahan lingkungan. Sebenarnya perubahan lingkungan itu disebabkan karena masuknya zat polutan atau zat pencemar ke dalam suatu lingkungan atau ekosistem. Polutan yang masuk ke lingkungan sebenarnya ada berbagai cara. Misalnya yang pertama yaitu secara alami memang sudah berada di bumi, ada di batuan, di tanah, dan secara alami pula masuk ke lingkungan ataupun ke laut melalui hujan dan erosi. Sumber polutan lainnya masuk ke laut itu berasal dari buangan atau limbah industri, limbah rumah tangga maupun limbah pertanian. Laut inilah yang sering dijadikan sebagai lokasi pembuangan akhir dari berbagai sisa aktivitas manusia di daratan. Apabila hal ini terjadi terus-menerus, maka akan terjadi pencemaran air, yaitu khususnya bisa terjadi proses pemekatan hayati atau biomagnifikasi. Sebelum kita membahas tentang biomagnifikasi, kita terlebih dahulu mengetahui tentang biokonsentrasi dan bioakumulasi. Apa itu biokonsentrasi? Biokonsentrasi merupakan kondisi peningkatan konsentrasi polutan di lingkungan. Biasanya, kadar polutan akan di atas kadar normal yang diperbolehkan. Setelah terjadi biokonsentrasi, kemudian organisme yang mengalami pemaparan bahan toksik secara terus-menerus akan mengalami bioakumulasi. Jadi, bioakumulasi merupakan suatu proses di mana substansi kimia mempengaruhi makhluk hidup dan ditandai dengan peningkatan konsentrasi bahan kimia di tubuh organisme dibandingkan dengan konsentrasi bahan kimia itu di lingkungan. Jika bioakumulasi mengacu pada bagaimana suatu polutan memasuki rantai makanan, maka biomagnifikasi mengacu pada kecenderungan polutan untuk terkonsentrasi dan berpindah dari satu tingkat trofik ke tingkat trofik berikutnya. Senyawa polutan yang menyebabkan biomagnifikasi atau pemekatan hayati umumnya memiliki sifat yang pertama, bersifat mudah berpindah atau mobile. Yang kedua, berumur panjang atau long life. Yang ketiga, larut lemak. Dan yang keempat, bersifat aktif secara biologis. Proses magnifikasi dimulai ketika konsentrasi polutan yang tersimpan di dalam
tubuh produsen lebih tinggi daripada lingkungan sekitar. Produsen akan dimakan oleh konsumen, jadi secara otomatis biomasa yang ada di produsen akan masuk ke konsumen atau masuk ke tingkat trofik di atasnya. Manusia biasanya menduduki posisi puncak tingkat trofik pada hampir semua rantai makanan dalam ekosistem, sehingga manusialah yang merupakan penanggung risiko biomagnifikasi yang paling tinggi. Akumulasi bahan pencemar dalam rantai makanan menyebabkan terjadinya gangguan kesehatan, seperti gangguan fisiologi tubuh dan mutasi genetik yang menyebabkan spesiasi. Pada proses biomagnifikasi, zat kimia beracun konsentrasinya akan semakin tinggi manakala tingkat trofiknya semakin meningkat. Dalam hal ini, tingkat trofik yang paling tinggilah yang memiliki konsentrasi zat kimia yang paling banyak. Peningkatan zat kimia beracun terjadi akibat beberapa faktor. Yang pertama, zat kimia beracun tidak dapat dipecah oleh proses lingkungan. Faktor yang kedua, adanya energetik rantai makanan, di mana konsentrasi zat meningkat secara progresif saat bergerak naik rantai makanan. Yang ketiga, ekskresi zat yang rendah bahkan tidak dapat dikeluarkan oleh tubuh, terutama karena tidak dapat larut dalam air. Untuk lebih memahami proses biomagnifikasi, marilah kita amati gambar berikut. Zat kimia yang masuk ke dalam perairan, yang saya contohkan di sini PCB, yaitu sebanyak 0,2 ppm, masuk ke dalam tingkat trofik di atasnya yang diduduki oleh planktonik krustase sebanyak 0,73 ppm. Jadi ada kenaikan 365 kali. Dari krustase masuk ke tingkat trofik berikutnya, yaitu ikan mas, sebanyak 200 ppm. Jadi ada kenaikan konsentrasi zat PCB sebanyak 1000 kali. Nah, ikan mas ini akan dimakan oleh burung pelikan. Jadi konsentrasinya naik lagi sebanyak 1700 ppm. Jadi ada 8500 kali. Dari sinilah terlihat bahwa penumpukan konsentrasi zat kimia pencemar yang paling tinggi itu pada tingkat trofik puncak. Dalam hal ini diduduki oleh burung pelikan. Selain PCB, zat pencemar lain yang dapat menyebabkan proses pemangkatan hayati atau biomagnification yaitu senyawa DDT. Senyawa DDT itu digunakan untuk membasmi serangga. Apabila masuk ke dalam laut, maka senyawa tersebut akan diserap oleh fitoplankton. Sesuai dengan gambar, konsentrasi DDT-nya sebanyak 0,025 ppm. Fitoplankton akan dimakan oleh zooplankton. Jadi ada kenaikan konsentrasi DDT, yaitu di tubuhnya zooplankton terdapat 0,123 ppm. Zooplankton akan dikonsumsi oleh ikan kecil. Nah, DDT-nya masuk ke dalam tubuhnya ikan kecil sebanyak 1,04 ppm. Ikan kecil akan dimakan oleh ikan besar sehingga konsentrasi DDT naik lagi sebanyak 4,83 ppm dan ikan besar akan dimakan oleh burung. Konsentrasi DDT yang masuk ke dalam tubuh burung sebanyak 124 ppm. Jadi terlihat sekali bahwa tingkat trofik yang paling puncak pada gambar itu burung, itu yang
memiliki konsentrasi DDT yang paling tinggi, yaitu 124 ppm. Nah, jadi untuk biomagnifikasi dari tingkat yang rendah ke tingkat trofik berikutnya, itu zat kimia pencemarnya akan semakin naik. Apa sih bahayanya DDT bagi kesehatan? DDT ini memiliki efek yang tidak bagus bagi kesehatan. DDT dapat menyebabkan pembesaran biologi pada organisme sehingga dapat merusak jaringan tubuh setiap makhluk hidup secara perlahan. DDT ini dapat menyebabkan kanker, kejang otot, kelumpuhan, serta dapat mengurangi proses pengaburan pada dinding telur, terutama hewan-hewan seperti aves atau bangsa burung. Apabila bangsa burung terkena atau terpapar oleh DDT, maka telurnya akan tipis dan mudah pecah, atau burung tersebut telurnya itu akan menetas sebelum waktunya. Tentunya hal ini akan mengurangi populasi burung. Demikian penjelasan untuk eutrofikasi dan biomagnifikasi. Semoga kalian dapat memahaminya. Untuk tagihan tugas tentang penjelasan yang telah Bu Nana sampaikan, silahkan kalian kerjakan soal berikut. Yang pertama, jelaskan persamaan antara eutrofikasi dan biomagnifikasi. Yang kedua, jelaskan pula perbedaan antara eutrofikasi dan biomagnifikasi. Pertanyaan ketiga, mengapa pada peristiwa biomagnifikasi terjadi peningkatan konsentrasi zat pencemar pada tingkat trofik puncak? Jelaskan. Pertanyaan yang keempat, solusi apakah yang bisa kalian kemukakan untuk mengurangi peristiwa eutrofikasi maupun biomagnifikasi yang ada di lingkungan air? Silahkan dijawab soal-soal yang sudah Bu Nana sampaikan, kemudian dikirim lewat email dengan alamat email septiana.triastuti@gmail.com atau bisa dikirim ke WA grup kelas masing-masing. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me.